Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati dan muliakan pemirsa Tribunner, khususnya yang beragama Islam dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada Jumat pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berjumpa kembali dalam program Mutiara Islam Tribun Medan bersama Transitive Learning Society, Gerakan Total Produksi untuk Indonesia. Hadir setiap hari Jumat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di media sosial Tribun Medan, baik di FB, IG, dan juga YouTube. Bersama saya Muhammad Rizky Ramon. Adapun tema kita pada pembahasan pagi hari ini adalah mengenai kemuliaan seorang ibu tanpa batas waktu. Saat ini telah hadir bersama kita narasumber yang akan berbagi cerita terkait tema kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Beliau adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Muhammad Ilyas AR. Beliau merupakan salah satu pengurus pada komunitas Transitive Learning Society. Assalamualaikum, Bang Ilyas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dan berbagi cerita terkait dengan tema yang kita tentukan pada pagi ini. Nah, pemirsa Tribuners, di Indonesia setiap tahunnya perayaan Hari Ibu selalu diperingati pada tanggal 22 Desember. Lantas, yang sering menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah umat Islam boleh merayakan Hari Ibu tersebut? Sedangkan menghormati dan memuliakan seorang ibu merupakan kewajiban bagi kita setiap saat. Bahkan dalam Islam memuliakan seorang ibu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dijanjikan berbagai kenikmatan hingga jaminan masuk surga bagi hambanya yang memuliakan sosok ibu tersebut. Adapun Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari pernah menjawab pertanyaan seorang sahabat tentang kepada siapa kita harus berbakti, dan Nabi Muhammad SAW menyebut ibumu, 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 baru ayahmu. Bagaimana kita sebagai generasi muda menyikapi hal tersebut? Mari kita bahas tema kita pada pagi hari ini bersama Ustadz Ilyas. Ustadz, sebenarnya bagaimana hukum bagi kita sebagai generasi muda Islam terkait dengan perayaan Hari Ibu? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pemirsa Tribuners dimanapun berada, terutama kaum muslimin, muslimat di pagi ini yang sedang mendengar apa nanti yang akan saya paparkan kaitannya dengan berbakti atau berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Semua itu memang sudah ada di dalam agama kita, yaitu agama Islam, tentang bagaimana aturan-aturan atau syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua, kaum muslimin dan muslimat, telah tertuang di dalam Al-Quran, juga banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang mana pentingnya berbakti, menghormati, menghargai, qaulan karima, berkata baik kepada kedua ibu bapak. Jadi pada intinya, kita itu sebagai
umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beragama Islam. Kita tidak ikut-ikutan masalah memperingati hari ibu apa-apa. Kalau ada ya boleh-boleh aja. Jauh hari sebelum ada itu, Islam udah menganjurkan berbakti kepada dua ibu bapak. Ya. Dia bukan harus punya tenggang waktu, harus saat dia tua, saat dia sakit, saat dia jauh dari kita. Tidak. Setiap saat berbakti kepada dua ibu bapak, harga mati. Harus wala takullahuma upin wala tanharuhuma. Al-Isra ayat 24. Artinya begini. Wala takullahuma upin. Itu Al-Qur'an mengatakan, jangan katakan ah. Ah itu kan enteng itu. Ah. Ngatakan ah aja nggak boleh. Di dalam Al-Qur'an itu. Dalam Al-Qur'an bukan hadis. Wala takullahuma upin. Jangan katakan ah. Sudah tidak boleh. Kenapa itu tidak boleh? Dikhawatirkan dengan nampak-nampaknya sepele, jadi tidak peduli. Betul. Jadi makna daripada kata-kata ah itu satu isyarat, ah aja nggak boleh. Apalagi yang lain-lain. Menempeleng, menterlantarkan, melapar-laparkan, mengungsikan, mendiamkan, kalau dia sakit tidak diobati, cakap ketersinggungan, segala yang macam nggak enak, nggak boleh. Sedangkan ah aja nggak boleh. Al-Isra 24. Bahkan kita senantiasa di dalam Islam ini, di dalam syariat Islam ini, selalu mendoakan kedua ibu bapa. Robbil firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa ibu bapakku. Pelihara mereka seperti mereka muliakan dia mereka seperti mereka memuliakan saya di waktu kecil. Ya. Itu dalam arti luas ya, menyusui, memakankan segala macam lah itu. Begitulah indahnya. Nah, sekarang ini ada kita dengar Hari Ibu namanya. Betul. Yang diperingati. Yang diperingati setiap tahun pada tanggal 22, ini bulan berapa? Bulan Desember. Itu diperingatkan Hari Ibu. Nah, kalau menurut Ustadz, kira-kira filosofinya seperti apa itu? Sehingga terciptalah yang namanya peringatan Hari Ibu. Apa yang mungkin bisa Ustadz kasih gambaran lah terkait dengan peringatan tersebut? Nah, kaitannya dengan Hari Ibu, sebenarnya Hari Ibu itu baru-baru aja punya sejarah tersendiri. Bukan menyocok-nyocokkan gitu. Ya boleh-boleh aja, misalnya hari Dirgantara, hari ABRI, hari segala-gala lah, hari petani, hari guru, segala. Tidak jauh bedanya seperti itu. Hari kesehatan. Lebih ke seremoni gitu ya. Hari kesehatan, hari ABRI, hari Dirgantara, macam lah itu. Hari partai misalnya ini, harlah entah apa-apa ya kan. Tapi seyogianya memang memperingati Hari Ibu ataupun berbakti kepada ibu dan bapak itu ya setiap saat gitu. Iya, setiap saat, bukan mesti tanggal 22. Oke. Nah, kalau menurut Ustadz, untuk memuliakan wanita ini, khususnya ibu, bagaimana Islam memandang perihal tersebut, Ustadz? Untuk ya, ibu itu kan bagian dari apa namanya, orang yang paling berjasa lah terhadap individu ataupun pribadi manusia. Nah, dalam kedudukan Islam, seperti apa sih sebenarnya sosok ibu itu? Artinya begini, mematuhi kedua ibu bapak. Itu saya bilang tadi dari awal sudah harga mati. Sudah memang anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan ayat tadi. Iya. Itu punya filosofi sendiri ya. Di dalam surat Luqman ayat 14. Begitu ibu mengandung dengan kepayahan-kepayahan, bersusah payah membesarkan kita sampai kita lahir di dunia,
Di situ kan udah begitu luasnya perjuangan ibu. Bercita-cita ibu itu anakku sehat, anakku itu pintar, anakku itu soleh, segala macam yang baik-baik. Bahkan dia waktu dia mengandung itu mungkin bagi kita laki-laki nggak tahu lah ya, susah itu mengandung itu. Coba lah bayangkan, 9-10 hari perut belendung aja. Di dalam kandungan. Kita aja lah kita tes, taruh 2 kilo selama 9 bulan di situ. Iya. Entah bandul kita taruh di sini. Dia bisa tahan dengan balik payah, keluar payah, tapi memang ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala juga. Wallahu alam. Dengan kekuatan itu bisa tahan ibu-ibu. Mungkin kita dites, coba Pak Lias taruh di bendul ini. Seminggu aja diikatkan di itu ya. Naik darah kali. Nah, tapi itu ada. Karena ibu-ibu itu pun pada saat hamil itu dia ibadah. Itu pun ibadah. Menghamilkan, dapat pahala. Juga mulai dari kandungan, memberikan asupan-asupan yang halalan, toiban, mubarokan. Begitu juga diajak melihat misalnya membaca Al-Quran, ibunya itu taat ibadah. Itu akan ngalir secara genetik ke dalam bayi yang dikandung itu. Secara genetik akan seperti ibunya tadi. Asupan-asupan yang baikkah minuman, pakaian, terutama makanan, halalan toiban. Insya Allah. Seperti Nabi Isa, dia udah pernah makanan hidangan dari langit, makanya orang suci. Dalam cerita seperti itu. Jadi satu isyarat bahwa kita itu di saat kita mengandung itu harus yang bagus-bagus. Kalau sholatnya pun tambah rajin, ibunya, ayahnya juga semua. Akan lahirlah cikal bakal anak yang soleh. Kalau perempuan soleha. Nah, karena seperti itu berkelanjutan masalah ibadahnya, tidak putus, itulah anak harus berbakti kepada kedua ibu bapak. Sebagai bukan ganti rugi gitu. Itu kewajiban. Bukan kita, kalau gitu, kalau misalnya memang suatu ganti rugi, gampang aja. Kita bawa ibu kita mewah-mewah ke rumah jompo, semua lengkap, makanannya, penjaganya, apanya segala macam. Bukan persoalan itu. Ketulusan ikhlasnya itu. Bagi seorang anak untuk berbakti kepada dua ibu bapak dari segi perkataan, nalar, perasaan, itu dijaga semuanya. Itulah berbakti kepada dua ibu bapak. Ya, artinya memperingati hari ibu itu memang tidak ada batas waktu. Sebagaimana yang memang kita peringati setiap tahunnya. Namun memang dalam perspektif Islam itu kita dianjurkan ya, kalau bisa berbakti kepada ibu bapak itu sampai akhir hayat mereka. Selagi hayat di kandung badan. Nah, ada kisah yang menarik nih, Ustadz Ilyas, terkait yang diriwayati di zaman Rasulullah, cerita tentang Uwais Al-Qarni, di mana waktu itu memang Nabi ada memberikan gambaran terkait dengan seorang sahabat yang memang sangat patuh sekali kepada ibunya, sehingga Umar bin Khattab dan sahabat lainnya juga diinformasikan untuk menjadikan Uwais ini sebagai contoh. Mungkin bisa Ustadz Ilyas cerita. Memang di masa Rasulullah cerita-cerita kayak gitu banyak. Macam Uwais tadi, begitulah menggendong ibunya kemana-mana untuk beribadah dari Yaman ke Makkah. Sebagaimana cita-citanya untuk ibunya mau dikemukakan gitu. Yang untuk baik lah. Mungkin kita, kalau mungkin nggak kita itu, sekarang pun ibu kita bawa ke pengajian, pakai kursi roda, mungkin kita nggak seperti itu ya. Atau kita bawa di mobil, kita berpayah-payah supaya mendengar silaturahim. Yang seperti gitu itu sampai jadi Umar itu jadi catatan. Begitu cerita-cerita, itulah menunjukkan bahwa begitulah kemuliaan seorang ibu, sampai anaknya pun bisa fil jannah. Anak yang seperti itu. Pernah ada satu cerita juga, ya. Dia orang yang nggak begitu alim-alim kali lah, nggak bagus-bagus kali. Bukan orang tawaduk, bukan. Tapi dia belum bisa tidur. Begitu mau tidur, dia dikasihkannya maknya
susunya itu untuk minum susu. Dia tunggunya aja, nggak mau. Bu, bangun bu, susu udah aku sediakan bu. Bu, enggak. Dia tunggu biar puas emaknya tidur. Begitu mau tidur, baru udah bangun, bu, ini bu susunya. Begitu ramah lah dengan bahasa pada saat itu. Kalau kita kan jengkel gitu, oh nggak dikasih, enggak. Gitu juga mama nyampe udah capek aku masak air panasnya nggak diminum juga. Dia tidak seperti itu. Padahal hanya itu yang amalan dia. Dia pekerjaannya kurang bagus gitu. Amalannya. Dia pernah terkepung di dalam sebuah gua. Jadi terjepit. Mereka berpikir, aku nggak pernah, kita tiga ini nggak, apa kira-kira dosa kita? Kok bisa terkepung kita di dalam gua ini? Semua masing-masing menceritakan tentang kebaikan. Datang yang satu, apa kebaikan kamu yang selama ada di dunia? Diraba-rabanya lah, payah nyarinya orang kebanyakan nggak baiknya. Pernah aku menolong anak yatim piatu, pernah macam-macam. Setiap ada kebaikan satu, terbuka pintu, tapi belum bisa keluar. Cerita yang nomor 2, kebaikan dia, terbuka pintu. Cerita nomor 3 tentang ibunya itu. Ya Allah ya Tuhanku, seandainya ini amal ibadahku, bukalah pintu ini. Maksudnya pintu gua tadi. Prap, kebuka terang. Di dunia udah nampak ganjaran pahala berbakti kepada ibu bapak. Sungguh-sungguh dia mengasihi itu. Mungkin dia berpayah-payah untuk membeli itu. Padahal dia orang yang bukan kategori alim kali, tidak. Jadi makanya berbakti. Makanya ada satu kata kan, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Bukan pengertiannya ditengok kaki ibunya itu ada surga di situ, bukan begitu pemahamannya. Dengan kita patuh kepada ibu bapak, surga. Al-jannatu tahta ummahat. Dan ganjarannya seperti itu ya Ustaz ya. Begitu. Oke, nah ini Ustaz, zaman sekarang inilah di era kemajuan teknologi dan sosial media yang ya boleh dibilang informasi itu begitu cepat. Macam-macam. Nah, kita sering mendengar lah kejadian, mungkin banyak lah, Ustadz juga pernah melihat ada seorang anak yang durhaka terhadap ibunya, bahkan ada yang sampai menganiaya kedua orang tuanya, bahkan ada juga yang baru-baru ini viral nih, Ustadz Ilyas, menggugat ibu kandungnya terkait harta warisan. Nah, banyak persoalan-persoalan kehidupan saat ini yang memang berbenturan langsung dengan kedua ibu bapak. Bagaimana Ustadz menyikapinya ini terkait dengan problema? Sepertinya sudah tidak ada lagi bentuk kasih sayang dan kemuliaan orang tua, terutama seorang ibu itu, Ustadz. Bagaimana fenomena ini Ustadz bisa kasih tanggapan? Begini Ustaz Ramon, yang kayak gitu, ya versi yang berbeda-beda ya. Ada yang emaknya diterlantarkan, ada yang dititipkan di panti jompo, ada yang titip panti jompo, diduitin, ada yang mau bawa ke rumah sakit aja disuruhnya tukang becak, tapi nggak diantar, sebenarnya ada di rumah lo, antarkan ini ibu saya ke Medika ini, katanya, antarkan, nah ini gitu. Apa yang hilang Ustaz? Itulah udah banyak yang hilang. Ada yang membentak-bentak, ada yang makan kebersamaan itu istilahnya. Udah ambil sendiri. Tersinggung betul lah perasaan ibu itu. Waktu kecil aku ya, waktu kau kecil ku susui 2 tahun, kok bisa begini? Nah, semua itu tidak terlepas daripada banyak faktor. Bisa saja. Makanya anak dari kecil itu begitu orok lahir diajankan. Kalau perempuan dikomakan. Maknanya supaya ketahuitan tauhid kul huwallahu ahad itu bahwa Allah itu esa tertanam dengan kalimat ajan itu. Itu cikal bakal dijejali ilmu ketahuitan, akidah. Begitu juga udah agak berapa bulan diberilah nama-nama yang baik. Setelah itu udah diberi nama baik, dididik
diajak ke baik. Itu berproses. Anak untuk menjadi anak yang baik itu pun berproses. Bukan bin salabin, udah cukup gitu aja, bawa ke rumah sakit, bawa apa, udah anakku bagus apa dikit. Bukan gitu, dia punya proses. Dibuatlah namanya. Misalnya namanya yang bagus-bagus, jangan nama yang asal-asal aja. Ada namanya keong itu entah apa-apalah. Nama yang bagus, dibuat nama Siti Hadijah. Itu kan doa. Maimunah. Kalau laki-laki Muhammad. Betul. Nah, seterusnya umur 5 tahun dididik, kita sholat, diajari bacaan-bacaan Fatihah, ayat-ayat pendek, doa-doa pendek segala macam. Silaturahim kepada saudara, kasihan kepada hewan, misalnya ada kayak kucing belum makan, ayo kasih makan. Ada orang sedekah, kasih nak. Yang kayak gitu diajarkan sedini mungkin. Belum lagi nanti masuk TK-nya, PAUD-nya dulu TK segala macam, itu dijejali oleh ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Insya Allah kalau udah kita lakukan, anak itu ada proses. Udah gitu seringlah orang tua itu berkomunikasi dengan anak-anak. Jangan ayahnya pulang jam 8, P4, pagi-pagi pulang petang, nggak pernah nengok muka anak. Waktu paginya aja, tengok tidur, pulang lagi udah tidur lagi. Macam mana? Dan orang tua sendiri juga harus mencontohkan yang mencontohkan, baik, itu berarti asupan itu udah jelas. Asupan dari yang satu. Yang kedua, kita pun harus peduli. Kita aja anak kita dapat pamannya, uwaknya, nengok maulid, ke masjid, entah apa-apalah yang ujung-ujungnya bagus. Nah, pada akhirnya sifat-sifat santun, sifat ramah, sifat pemurah, sifat ketauhidan, sifat syariat, penyayang, semua nempel. Kan ada satu teori, anak itu tabula rasa. Pada awalnya putih. Dia akan berubah warna. Akan berubah warna, siapa yang mewarnainya? Maka kalaulah dia diwarnai dengan warna hitam, akan jadi hitam. Kalau akan diwarnai akan putih, jadilah putih. Seperti ini putih. Ya, jadi anak kita itu kita warnai macam mana? Akidah nomor 1. Itu tadi begitu lahir diajar. Kita jangan mana mungkin itu anak kecil nggak tahu apa-apa. Kok ajan nggak logika kok. Bukan masalah itu. Dia kan ada pendengaran itu. Betul. Begitulah dari sedini mungkin udah diajari. Insya Allah kalau udah diajari dari kecil sesuai dengan tahapan-tahapan sampai SMA, sampai kuliah, bila sampai berumah tangga pun, anak itu tetap lekat pada ibunya. Dia merasa kesepian, dia merasa rindu, nggak jumpa ibuku. Halo ibu, ibu di mana ini? Kenapa? Sehat ibu? Padahal udah tahu 2 hari dapat berita ibu sehat, tapi tetap nanya juga lagi. Oh iya, ibu sehat sekarang. Ibu lagi makan urap. Kira-kira gitulah. Padahal hal sederhana ya Ustaz ya. Tapi bisa memberikan kebahagiaan. Kita telepon. Ini mau hari raya baru telepon. Baru tanggal 22 bawa makanan selimpah bawa saudara. Bukan begitunya. Jadi kita sebagai anak nih ya, Ustaz, kita coba tarik ke diri kita lah ya. Namanya kita mempunyai kan kadar dan kemampuan yang masing-masing, terbatas. Benar. Padahal kita pingin kali membahagiakan kedua orang tua kita. Tapi dari satu sisi kan kadang ada juga orang tua yang tidak mau melihat anaknya menjadi susah. Kira-kira punya apa ya Ustadz? Apa trik ataupun memang hal yang bisa memberikan apa namanya, ya nggak banyak tapi sedikit kebahagiaan bagi kedua ibu bapak kita dengan kapasitas dan kemampuan kita yang terbatas itu Ustaz. Terutama bagi generasi muda lah. Ya mungkin dia udah selesai sekolah, dia belum dapat pekerjaan, tapi dia pingin kali membahagiakan kedua ibu bapaknya. Benar. Terutama ibunya. Bagaimana mensiasatinya Ustaz? Nah, pertama kita berdoa. Dari doakan tiap sholat. Udah gitu berlaku baik, kita sering menanya. Ibu itu bukan rakus, mesti pakai apa? Bukan duit, duit rumah mewah, bangunan, dia nggak perlu itu lagi. Umurnya udah 60, udah 50, bahkan udah 80. Bukan itu yang diharapnya. Ibu kok belum makan? Biasanya ibu jam segini udah makan. Aduh, ibu agak nggak enak badan. Semalam ibu agak kehujanan waktu ke undangan gitu. Oh iya Bu, udahlah saya kasihkan bodrek atau
Paramek, minum Bu. Nanti insya Allah jam 2 Ibu udah baik. Nanti Ibu makan, ini makannya Bu, Kentucky. Padahal harga 5.000. Oh, dimakan pun belum tentu. Batinnya puas sekali. Ya anakku. Oh gitu. Ustaz, di usia Ustadz yang saat ini mungkin tidak muda lagi nih Ustadz. Iya, iya. Momen apa yang kira-kira masih melekat di hati Ustadz Ilyas terkait dengan hubungan waktu dengan ibu? Kalaupun memang masih ada waktu itu. Apa yang mengingatkan Ustadz? Kenangan terindah waktu. Oh banyak itu. Yang paling Ustadz Banyak. Sekarang usia saya 64. ingat. Ibu saya meninggal sekitar umur 95 pada saat itu. Oh. Bayangin ayah umur 64 ini Ilyas Saer. Anak nomor 9. Anak nomor 9 ya Ustadz. Jadi anak nomor 1 Iya. umur berapa abang saya? Betul. Berarti ibunya umur berapa? Iya. Jadi ibu saya itu ya, saya pada saat itu walaupun saya sudah berumah tangga, saya selalu itu membuat susunya, susu yang enggak apa itu. Saya yang membuatkan, bukan istri saya kadang-kadang. Malah saya susahkan supaya saya sendiri. Saya nggak mau biar saya sendiri yang mengasih minum susu ibu saya gitu. Karena dia dulu menetei. Masa saya membuat minum aja keberatan. Yang dari tangan saya sendiri ngaduknya. Kalau panas sendiri awak taruh ke piring. Mak, minum mak. Itu saya lakukan. Walaupun gitu nggak terbalas loh. Udah gitu, ibu saya kalau ke rumah sakit apa-apa saya yang bawa. Padahal ada kemanan saya tidak mau. Itu satu ingatan bagi saya itu. Pernah, ya kan? Dulu di Simpang Limun pernah kebanjiran. Jadi, Mak, saudara-saudara lain, Mak bawa aja kemari katanya. Dia nggak mau, dia mau sama saya aja. Pernah anak satu OKP, antara OKP dengan OKP berkelahi. Bentrok ya. Rumah kami pas di pinggir jalan itu. Buang bung, hiruk lah ya. Sampai viral itu. Ilyas, bawa aja mama ke sini, kata dia. Bukan saya nggak mau bawa mamanya nggak mau. Karena dia merasa di situ rumah dia. Tempat kelahiran, tempat apa dia bersuami, mempunyai anak di situ semua. Jadi diajak ke tempat lain, biar saya sama Ilyas. Iya, itulah yang menjadi momen terindah bagi Ustaz. Sama Ilyas, awak pun ya betul-betul awak jaga. Saya pun doa juga dalam hati, ya Allah ya Tuhan, janganlah kena batu nyasar apa-apa, kena emakku, bala juga kena panah beracun dah apa-apa. Nah, itulah alhamdulillah nggak ada. Dan keberkahan itu ya sampai saat ini kan Ustaz Ilyas masih sehat, bugar gitu. Bugar, alhamdulillah. Ya mungkin berkat itu tadi kan. Ada satu cerita lagi. Mama saya kan pensiunan PNS, bapak saya guru agama PNS. Jadi sepanjang hayat dia sakitnya nggak pernah dibawa ke Pringadi, ke rumah sakit besar lah, yang kecil-kecil aja, klinik gitu aja. Jadi khawatir dalam hati awak, seandainya makku sakit berat, ini nggak bisa ku main-main nih, perlu juga apa? Dulu namanya bukan BPJS, Askes, asuransi warna kuning kartunya. Saya uruskan lah. Begitu ikhlas saya kan, berurus. Orang nggak bayar ngurus aja, karena nggak mau orang ngurus karena anggap sepele kalau dulu. Sekarang baru berebut BPJS. Dah. Tujuan saya dengan ada kartu ini, mana tahu emakku sakit yang di luar kemampuan awak untuk apa? Udah standby. Tapi alhamdulillah sampai meninggal nggak pernah berfungsi kartu itu. Sakitnya dia gampang-gampang aja semua. Tapi awak udah standby kartu Askes, asuransi kesehatan PNS. Dan itulah bentuk pengabdian Ustadz Ilyas kepada ibu. Iya, begitulah. Nah, terakhir nih Ustadz, berhubung waktu juga terbatas, apa yang kira-kira bisa Ustadz sampaikan atau pesan lah kepada anak-anak muda nih khususnya, bagi mereka terkait agar selalu lah menyayangi yang namanya kedua ibu bapak tadi Ustadz. Silakan Ustadz. Begini Ustadz. Memang masalah itu ya anak, terutama termasuk anak-anak saya. Mungkin ada kemanaan cucu saya yang mendengar di Tribuners pagi ini. Berbaktilah kepada ibu bapak. Ikutilah nasihati dia. Apa keinginan dia ikutin. Keinginan dia itu bukan macam-macam, bukan harga mahal loh.
keinginan itu. Nah, kalau anak-anak, terutama generasi muda, usia muda, anak sekolah, anak kuliahan, atau kita karyawan, berbakti kepada ibu bapak dengan tulus dan ikhlas, insya Allah kita akan sukses. Banyak orang sukses karena berbakti orang tua, bukan karena ada channel di atas. Tapi banyak juga orang gagal, pintar, intelektual, tapi dia gagal. Bisa aja rumah tangganya berantakan. Bisa ada anak gak kerawat. Kenapa? Rupanya diselidik-selidiki pelan-pelan. Menyepelekan orang tua. Jadi, berbakti kepada ibu bapak dengan tulus dan ikhlas. Apalagi saat dia tua dan sepuh. Di situ awak betul-betul. Insya Allah. Apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, juga anak-anak kita akan mengalir kebaikan-kebaikan itu. Kita sukses, anak kita sukses. Sukses itu bukan ditafsirkan harus kaya, bukan begitu. Itu keliru nanti. Bahagia. Itulah anak-anak kita. Sekolah mudah-mudahan lulus saja. Tidak ada halangan. Dalam keadaan jalan gawat yang menurut perhitungan tergelincir atau jatuh. Enggak apa-apa. Oke. Karena kita udah berbakti kepada ibu bapak. Dan di balik kesuksesan seseorang itu adalah ridhonya orang tua. Benar sekali tuh. Ibu dan bapak. Ridhonya orang Baik. tua. Terima kasih Ustadz Ilyas. Demikianlah Tribuners, diskusi dan obrolan kita bersama Ustadz Muhammad Dr. Andes Muhammad Ilyas HR. Semoga apa yang menjadi obrolan dan perbincangan tadi dapat menjadi informasi baru yang dapat bermanfaat bagi kita sebagai referensi dalam menjalankan aktivitas kehidupan kita sehari-harinya. Tetap ikuti terus program digital Tribun Medan, bantu like, share, dan komen Instagram, YouTube, Facebook, dan juga TikTok Tribun Medan. Terima kasih kepada Ustadz Ilyas atas penjelasannya, dan terima kasih kepada seluruh pemirsa Tribuners yang terus setia menyaksikan program ini. Saya bersama seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Kita berjumpa kembali di waktu dan program yang sama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.